Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Misti Tasih, NIM 1803030120, kelas C, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara mudah orang melakukan korupsi. Baik, yang kita ketahui bahwa korupsi adalah, dalam arti yang luas, korupsi atau politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah rentan korupsi dan dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan sampai dengan korupsi yang paling berat, yang diresmikan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya di pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur dan tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walaupun korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencurian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri juga tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan. Dan tergantung dari negara atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat, namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. Korupsi ternyata dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi. Rasanya sungguh tidak pantas seseorang yang berpendidikan melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Korupsi tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan hanya memberikan keuntungan kepada pihak yang mempunyai kekuasaan. Misalnya dalam pemerintahan itu, mereka menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi. Bisa lihat dari kasus korupsi Wisma Atlet yang menjerat Nia Sorak yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai wakil rakyat seharusnya mengembangkan baik-baik tugas dalam amanah yang telah dipercayakan oleh rakyat. Namun pada kenyataan mereka mementingkan keinginan mereka sendiri, melupakan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Dan korupsi itu berkaitan dengan kesadaran akan hukum tiap-tiap orang tertentu saja berbeda. Tetapi bila dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang ada, bisa disimpulkan bahwa kesadaran hukum warga Indonesia cukup rendah. Perlu adanya penanaman kesadaran serta nilai-nilai pasif lain sejak dini, agar generasi muda nantinya akan mampu membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Dalam paparannya, Freud yang teori atau teori segitiga Freud, menurutnya kecenderungan seseorang melakukan korupsi disebabkan 3 faktor dalam teori ini, yaitu pressure atau dorongan, opportunity atau peluang, dan rasionalita atau perbedaan. Baik, mari kita lihat ketiga faktor ini. Pertama, strategi jangka pandang dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Ketiga itu strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Kecenderungan orang melakukan korupsi dari ketika ada motif rasionalisasi yang berasal dari masing-masing individu dan ada kesempatan yang berkaitan dengan sistem yang memiliki celah korupsi. Dan dari teori itu mengusulkan strategi pencegahan korupsi yang dapat digunakan Kemenkarya, yaitu intervensi dengan memperbaiki
sistem dan memperbaiki perilaku perkawinan. Baik, cara-cara orang muda yang melakukan korupsi itu ya pasti pertama kita tahu bahwa berbohong merupakan senjata yang paling ampuh yang sering kali digunakan sebagai taktik memanipulasi, bukan untuk menyembunyikan rasa bersalah, melainkan untuk membuat Anda bingung. Jika seseorang menipu, melihat ada kesempatan untuk mendapatkan yang diinginkan dengan berbohong, mereka akan berbohong. Ciri khas dari kebohongan yang mereka lakukan adalah menyembunyikan rahasia besar atau memutarbalikkan kebenaran. Untuk mendeteksi kebohongan dari seseorang manipulator, Anda perlu menggalinya. Yang diberikan tidak jelas dan tidak konsisten bisa menjadi tanda bagi Anda bahwa ia berbohong. Yang kedua itu menyangkal dan menghindar. Saat melakukan kesalahan, taktik manipulasi andalan yang digunakan seseorang adalah penyangkalan. Ya, ini dilakukan dengan menyiapkan berbagai alasan untuk membuat Anda bersimpati. Awalnya Anda yang merasa bahwa ia bersalah, kemudian akan menjadi ragu dengan keyakinan Anda sehingga membuat Anda memaafkannya apa yang dilakukannya. Yang ketiga itu menyalahkan dan merendahkan orang lain. Taktik selanjutnya yang dilakukan oleh pelaku itu melakukan manipulasi saat melakukan kesalahan adalah menyalahkan orang lain. Kesalahan yang ia lakukan bisa juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang Anda, sehingga membuat diri Anda yang paling bersalah. Yang keempat, mengintimidasi dan bertindak seolah korban. Seseorang kerap kali mengintimidasi lawannya, bukan dengan ancaman tapi dengan kata-kata yang lebih halus. Taktik manipulasi ini mereka lakukan agar Anda merasa takut dan menyerah. Yang kelima, berinteraksi di zona nyaman. Seseorang manipulator biasanya selalu bersikeras untuk bertemu atau berinteraksi dengan Anda di zona nyamannya, misalnya rumah, kantor, restoran, dan lainnya. Yang keenam, memanipulasi fakta. Seseorang yang manipulator juga umumnya sangat sering memanipulasi atau memutarbalikkan fakta. Ia biasanya sangat pandai dalam berbohong, membuat alasan, menahan informasi penting, atau seringkali menyalahkan korban jika ada suatu hal yang terjadi. Yang ketujuh, mudah dekat dengan orang lain. Yang ke-8, mengajukan pertanyaan pancingan. Yang 9, melakukan perundungan intelektual. Dan 13, membuat Anda merasa bersalah. Dan 14, pernapasan data berlebihan. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya mengenai cara mudah bagi orang yang melakukan korupsi. Terima kasih.